Ketika Hati Telah Mendua, episode 15, Anugerah bagian 2. Kondisi Nadia dikatakan dokter mulai membaik. Wajah Nadia pun sudah tidak sepucat saat awal menjalani kemoterapi. Ibu Nadia senang untuk itu. Ia berniat mengajak Nadia tinggal bersamanya begitu putrinya sembuh. Ia tidak mau Nadia terus-menerus dihantui rasa bersalah karena kehancuran rumah tangga Farhan dan Niken. Apalagi ibu Nadia pernah mendengar pembicaraan Farhan dan ibunya bahwa Farhan masih sangat mencintai Niken. Nadia juga sudah menyetujui saran ibunya. Siapa tahu dengan dirinya pergi, Niken mau kembali rujuk dengan Farhan. Ibu senang kondisi Nadia mulai membaik, Han, ucap ibu Farhan saat sedang duduk berdua bersama sang putra. Iya bu, aku juga senang. Bagaimana warung kamu? Bukannya menjawab, Farhan hanya menghela napas. Kenapa? Warung makin sepi bu. Aku juga nggak tahu. Padahal kualitas makanannya masih sama. Keempatnya, yang dua bu, yang duanya lagi masih lumayan. Nadia masih harus kemo. Masih bu. Untungnya Niken sangat baik, sehingga aku bisa memakai uang tabungan yang seharusnya untuknya. Dia memang baik, kamu yang buta dengan kebaikannya. Seandainya kamu dulu gak suka marah-marah, ibu pasti sudah menasehatimu untuk tidak menikah lagi. Sayangnya kamu dulu suka marah-marah dan tidak pernah mau mendengar omongan ibu. Maafkan aku ya bu, ucap Farhan tulus. Tangannya menggenggam tangan wanita yang sudah melahirkannya itu. Sudahlah, ibu juga minta maaf. Karena ibu dulu meninggalkanmu sehingga tidak ada yang mengarahkanmu, membuat kamu jadi pribadi yang keras dan suka marah-marah. Oh iya, bagaimana kabar Niken? Bagaimana kabar bayi kalian? Sehat bu, Niken sehat. Bayi kami juga sehat. Kemarin baru saja aku menemani Niken USG. Dokter bilang tinggal menunggu 2 minggu lagi kalau sesuai HPL. Apa kamu akan menemaninya saat dia lahiran? Iya bu, aku akan menemaninya. Aku ingin Niken tahu, sekalipun aku bukan lagi suaminya, aku akan bertanggung jawab penuh atas anak kami. Aku juga ingin Niken tahu kalau aku masih mencintainya. Tanpa mereka tahu, pembicaraan mereka tanpa sengaja didengar oleh Nadia. Ia membekap mulutnya. Istri Farhan itu tidak menyangka jika Niken ikut membantu pengobatannya. Sesal benar-benar menyelingkupi hatinya kini. Niken bangun pagi seperti biasanya. Namun tiba-tiba saat akan membangunkan anak-anak, ia merasa mulas. Dipeganginya perut bagian bawah sambil tangan yang satunya berpegangan pada meja yang berada di depan kamar Naura. Karena posisi Niken sekarang berada di depan kamar putri-putrinya. Ra, tolong mama nak, panggil Niken semampunya. Untung saja di dalam kamar Naura sudah terbangun. Iya ma, Naura membuka pintu. Loh, Mama kenapa, Ma? Sepertinya Mama mau melahirkan, Ra. Oke, Ma, Naura bantu Mama duduk dulu. Naura telepon ayah ya. Niken mengangguk. Naura membantu mamanya untuk duduk di kursi dekat kamar. Ia segera menghubungi sang ayah. Untungnya Farhan segera menjawab panggilan Naura dan mengatakan akan segera datang. Di rumah Farhan pamit kepada Nadia. Untungnya Tasya masih tidur, sehingga tidak menangisi kepergiannya. Begitu sampai di rumah Niken, Farhan langsung menggendong Niken dan segera mendudukkannya di mobil. Kamu gak apa-apa kan ditinggal? Tanya Farhan kepada Naura. Gak apa-apa ya. Gak berangkat sekolah juga gak apa-apa hari ini. Kamu izin dulu ke wali kelas kamu. Biar nanti ayah yang izin ke wali kelas Aira. Aira pasti ngambek gak ada mama. Iya ya, jawab Naura kemudian meletakkan tas berisi perlengkapan bayi di jok belakang mobil. Farhan segera memacu mobil dan membawa Niken ke rumah sakit. Untung masih pagi, sehingga kondisi jalanan masih sepi dan Farhan tidak menjumpai kemacetan. Sesampainya di rumah sakit, Niken segera dibawa ke ruang bersalin. Bolehkah saya masuk ke dalam, Sus? Tanya Farhan kepada suster yang akan masuk ke dalam ruangan. Tentu saja boleh, Pak, jawab suster itu. Kemudian Farhan mengikutinya. Bagaimana, Dok? Farhan bertanya kepada dokter setelah dokter melihat kondisi Niken. Sudah pembukaan 6 pak, kita tunggu saja. Mungkin tidak sampai 1 jam sudah pembukaan lengkap. Yang terpenting bapak temani ibu, beri support pada ibu. Iya dok, terima kasih. Meskipun ini anak ketiganya bersama Niken, ini adalah kali pertama Farhan menemani di ruang bersalin.
Dulu saat Naura lahir, Farhan tidak boleh ikut masuk ke ruang bersalin. Kebetulan itu sudah menjadi kebijakan tempat Niken melahirkan pada waktu itu. Waktu Aira lahir, saat itu Naura masih kecil dan ikut mereka ke tempat bersalin, sehingga Farhan tidak mungkin menemani Niken karena Naura takut melihat darah. "Mas, sakit mas." "Iya sayang, iya." Refleks Farhan mencium kening Niken, ingin memberikan ketenangan untuk mantan istrinya. Pria itu juga menggenggam erat tangan sang mantan istri, sambil sesekali mengusap perut wanita itu saat terjadi kontraksi. "Mas," rintih Niken. "Sabar sayang, sebentar lagi ya. Ada aku di sini, ada aku. Kamu tenang ya." Setengah jam berlalu. Dokter kembali menghampiri Niken, kemudian kembali mengecek jalan lahir bayi Niken. "Sudah lengkap pak, kita bisa mulai sekarang." Selama proses melahirkan, Farhan terus memberi semangat untuk Niken, hingga akhirnya perjuangan wanita itu berakhir saat kepala, tubuh, dan plasenta berhasil ia keluarkan. Farhan sampai meneteskan air mata. "Terima kasih sayang, terima kasih." Lagi, Farhan terbawa suasana, hingga ia mencium kening Niken lagi. Niken pun tampaknya belum sadar dari euforia perjuangannya beberapa menit lalu, sehingga ia tidak mengatakan apapun tentang perlakuan Farhan kepadanya. Di rumah, Nadia hanya bersama ibunya dan ibu Farhan. Tasya sudah bangun dari tidurnya. Tentu saja Farhan sang ayahlah yang dicarinya. Ibu Farhan menggendong Tasya sambil mengayunnya agar Tasya tidak rewel. "Kamu kenapa, Nat?" tanya ibu Nadia melihat Nadia merintih kesakitan. "Sakit, Bu." "Sakit?" "Iya," jawab Nadia sambil mengelus area payudaranya. "Apa ibu telepon Nak Farhan?" "Jangan, Bu. Mas Farhan sedang menemani Mbak Niken lahiran. Takutnya malah membuat Mas Farhan cemas." "Lalu ibu harus bagaimana?" "Temani aku ke dokter. Kita naik taksi saja, Bu." "Baiklah, ayo." Ibu Nadia segera menemani Nadia ke rumah sakit. Namun keterangan dokter cukup membuat mereka syok. Dokter mengatakan jika sel kanker pada tubuh Nadia kembali menyebar. "Bagaimana itu bisa terjadi, Dok? Bukankah dokter mengatakan jika anak saya bisa sembuh?" "Iya, Bu. Tapi itu semua di luar kuasa kami." "Ya Allah, Nat." Ibu Nadia menangis meraung sambil memeluk tubuh putrinya. Nadia juga ikut menangis. Di tempat lain, Farhan sedang mengazani putranya. Ia menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Benar-benar anugerah yang hadir setelah banyak cobaan menimpa mereka. Niken dibawa ke ruang perawatan. Farhan terus di sisinya. Box berisi bayi mereka ikut mengiringi ranjang yang membawa Niken. Setelah sampai di ruang perawatan, Farhan meminta izin pada Niken untuk mengurus administrasi rumah sakit. "Aku ke bawah dulu ya, mengurus administrasi dulu." "Iya mas, nanti aku kesini lagi." Hampir Farhan mendaratkan kecupan di kening Niken, tetapi wanita itu menahannya dengan kedua telapak tangannya. "Mas, maaf, aku kelepasan. Keadaan kita sudah berbeda mas." "Iya, maaf. Aku ke bawah dulu ya." "Iya mas." Sebenarnya Niken juga sadar saat Farhan mencium keningnya setelah ia melahirkan. Namun karena rasa sakitnya, wanita itu tak mampu untuk menolak. Saat Farhan sedang mengurus administrasi Niken, pria itu bertemu dengan ibu mertuanya. "Loh, ibu sedang apa di sini?" tanya Farhan. "Nadia, Farhan." "Nadia," ucap ibu Nadia lirih. "Nadia kenapa lagi, Bu?" "Nadia tadi merasa kesakitan, jadi ibu bawa dia ke sini. Dan kata dokter, sel kankernya kembali menyebar." "Apa? Bukankah kata dokter?" tanya Farhan dengan keterkejutannya. Ibu juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. "Ya sudah, ibu temani Nadia saja, biar aku yang mengurus administrasinya. Aku juga harus mengurus administrasi Niken." "Di mana ruangan Nadia?" Ibu Nadia menyebutkan ruangan di mana Nadia berada. "Baiklah, nanti aku akan ke sana. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, karena mungkin banyak suara yang di luar kendali. Ada suara anak-anak, ada suara mesin parut, ada suara yang lain-lainnya. Mohon maaf kalau mengganggu, karena memang di sini
kondisinya tuh nggak bisa yang sehening-heningnya. Jadi mohon dimaklum ya. Itu juga alasan kenapa pakai tambahan background musik ya, biar itu menyamarkan suara yang tidak diinginkan tadi. Hai, ikuti juga ceritaku yang lain ya. Ada beningnya cinta yang udah tamat loh, yang gak kalah ngebaperin.